Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi e-Kinerja dari sisi pegawai. Di sini saya akan menggunakan salah satu user akun pegawai. Saya akan menggunakan salah satu user akun CPNS yang ada di Dinas Kominfo. Oke, di sini saya menggunakan atas nama Frankie FL Limbong, kemudian jabatannya pengelola instalasi teknologi informasi, statusnya CPNS. Saya copy terlebih dahulu untuk NIP-nya. Kemudian kita akan cek terlebih dahulu pengelola instalasi teknologi informasi ini besarannya berapa. Besaran pagu TPP adalah 1.048 perak atau rupiah ya. Jadi di sini karena dia CPNS harusnya dia mendapatkan 80% dari 1 juta ini. Oke. Kita akan keluar dari menu administrator. Di sini kita akan mencoba masuk ke dalam akun Frankie. Berikut jika kita berhasil login di dalam akun pegawai, maka akan tampil dashboard seperti ini. Di sini ada beberapa ya. Contoh seperti tanggal saat ini, kemudian jam sekarang ini, kemudian ringkasan potongan pagi atau absensi pagi, kemudian absensi sore, tanggal merah, dan tanggal Sabtu Minggu. Di sini kalau kita perhatikan di Frankie FL Limbong ini, kalau kita klik, maka akan muncul menu profile. Menu profile ini fungsinya adalah untuk mengganti password, password masing-masing user. Jadi nanti user ketika udah login bisa ngerubah passwordnya sendiri ya. Jadi lebih privasi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke menu TPP. Di menu TPP ini kita bisa lihat nih statusnya Frankie adalah CPNS, kemudian TPP-nya karena dia CPNS dia mendapatkan 80%-nya itu jadi 800.000 sekian. Disiplin 40% adalah 320.000 sekian. Kemudian produktivitasnya 60%, 480.000 sekian. Dan untuk perhitungan akhir adalah perhitungan final, yaitu TPP saat ini diterima secara real time. Jadi ketika dia absen dalam fingerprint, akan otomatis mendapatkan nilai TPP-nya atau besaran pagunya yang diterima dia ya secara real. Kemudian jika dia mengisi produktivitas dan dia di ACC oleh atasan atau diterima atasan, maka dia akan mendapatkan TPP pada hari itu. Nah, di sini si Frankie mendapatkan 159.000 untuk absensinya. Jika kita cek, absensinya banyak yang bolong ya. Jadi di sini ada beberapa yang dia hadir ya atau melakukan fingerprint. Oke, dan ini yang belum ya. Karena hari berjalan. Di sini tanggal 24 tadi ya. Selanjutnya untuk produktivitas dia mendapatkan 22.858 rupiah. Itu karena dia sudah mengisi satu produktivitas pada hari Senin. Di sini ada beberapa menu seperti rincian, kemudian filter. Filter ini gunanya untuk jika kita ingin melihat laporan sebelumnya ya. Contohnya bulan September. Nah, maka akan muncul laporan TPP bulan September. Di sini bulan September dia tidak melakukan absensi ya. Oh ada. Pada tanggal 28 sampai tanggal 30 aja. 28 sampai 30 dia melakukan absensi. Oke. Selanjutnya di sini ada rincian. Rincian itu adalah untuk melihat lebih detail jumlah hari kerja tentunya. Kemudian total Sabtu Minggu, hari libur, dan TPP sesuai jabatan. Ini yang bulan September ya. Jadi di sini dia. Karena dia tidak ada melakukan absen sama sekali, dia mendapatkan potongan total 63%. Di sini seharusnya 63% ini dibagi sini 320.000 ini tidak habis harusnya ya. Cuma karena kondisinya dia tidak melakukan absensi, jadi dia tidak mendapatkan TPP-nya sama sekali. Oke. Untuk produktivitas dia mendapatkan 0 tambahan ya karena tidak ada mengisi produktivitas sama sekali pada bulan September. Oke, di sini kita akan langsung mencoba untuk mengisi produktivitas. Pastikan pertama sekali Bapak Ibu itu sudah mengisi data atasannya ya. Jadi atasan itu di sini jika baru pertama login itu akan diminta untuk men-set atasannya siapa. Jadi cukup kita klik di sini,
kemudian kita cari aja nama atasan kita siapa dari dinas mana. Oke. Karena si Frankie sudah mengisi data atasannya, jadi kita tidak perlu lagi mengset lagi. Nah, di sini kita akan mencoba mengisi produktivitas. Tapi pastikan terlebih dahulu produktivitas yang hanya bisa diisi adalah yang dia melakukan absensi. Jadi jika dia tidak melakukan absensi, dia tidak akan bisa mengisi produktivitas. Kita asumsikan pada tanggal 4 Oktober si Frank ini tidak melakukan absensi. Coba kita coba. Seharusnya tidak bisa ya, karena potongan 3%. Kita isi 4 Oktober. Kita asal aja ya untuk isian produktivitasnya. Kemudian kita simpan. Oke, dia tidak bisa mengisi produktivitasnya dan tidak masuk di sini ya. Kenapa? Karena tanggal itu dia tidak melakukan absensi sama sekali. Kita cek lagi. Nah, jadi yang hanya bisa diisi dia adalah yang dia melakukan absensi. Coba kita yang hari Jumat kita isi. Hari Jumat dia melakukan absensi pulang. Di sini 2%, jadi bisa. Sorry, saya lupa tadi. Hari Jumat tanggal berapa tadi ya? Hari Jumat tanggal 7. Kita coba. Di sini ada aturan produktivitas ini untuk pengisian pada tanggalnya ini. Jika dia mengisi bulan sebelumnya itu tidak bisa karena ada batas akhir laporan produktivitas. Kita contohkan dia mengisi bulan September. Ini kan bulan Oktober nih. Coba kita isi tanggal 8. Tidak bisa ya. Di sini karena ada batas penginputan produktivitas bulan lalu pada tanggal 2 di bulan ini. Jadi ada batas akhir untuk pengisian produktivitasnya. Oke, kita isi tanggal 7. Kita buat di sini laporannya. Kita simpan. Oke, berhasil ya. Jadi sini akan tampil tanggal 7 Oktober atas nama pegawai Frankie. Dia keterangannya apa? Memasang TV ya. Kita buat. Tanggal approve-nya belum karena belum di-approve. Kemudian statusnya akan otomatis proses pengajuan produktivitas. Jadi jika statusnya masih proses pengajuan, dia masih bisa mengedit atau merubah datanya ya, merubah data produktivitasnya. Contohnya masang TV dan kita tambahin lagi kulkas, ini sampel aja ya. Dia masih bisa merubah datanya. Kemudian dia juga bisa menghapus datanya. Jika datanya salah contohnya kan, bisa dihapus dia. Tapi data ini sudah masuk ke dalam atasannya, Riris Kusmiati. Jadi jika kita cek di akun Riris Kusmiati, harusnya si Frankie ini untuk data yang ini sudah masuk. Oke, kita coba. Kita coba nanti. Tapi di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi sedikit untuk pengisian produktivitas. Di sini untuk validasi pengisiannya sudah sangat bagus ya. Karena jika kita mengisi produktivitas Sabtu Minggu ini kan hari libur. Itu harusnya tidak bisa. Kita coba isi tanggal 1 contohnya, tanggal 1 Oktober. Karena tanggal 1 Oktober itu hari libur, harusnya tidak bisa ya. Oke. Di sini tidak akan bisa. Kenapa? Karena tanggal 1 tadi itu tanggal hari libur. Oke, tadi tambahan aja karena tadi saya lupa menjelaskannya. Sekarang kita akan keluar ke dalam akun si Frankie ini. Jadi kita akan merubah akunnya jadi ke akun atasannya untuk mengasisi atasannya. Jadi jika memang produktivitas ini diterima oleh atasan, maka pada tanggal 7 Oktober, kalau kita cek di tanggal 7 Oktober di TPP-nya Frankie, di sini kan masih 0. Harusnya nanti di sini akan mendapatkan produktivitasnya yaitu 22.000. Oke. Kita akan meng-ACC dari akun atasannya. Oke. Sama ini ada dashboardnya untuk atasan, hanya saja yang membedakan adalah di bagian produktivitasnya. Dia memiliki produktivitas bawahan. Di sini dia. Tanggal 7 Oktober, Frankie memasang TV dan kulkas. Jadi di sini atasan ini Ibu Riris Kusmiati ini belum memilih atasannya, jadi dia bisa melakukan setting atasan dulu terlebih dahulu. Jadi jika dia men-set atasannya, nanti di sini akan ada dashboard untuk dia sendiri, untuk laporan produktivitas dia kepada atasan. Karena dia di sini statusnya atasan si Frankie, maka ada tampilan produktivitas bawahan. Oke,
Coba di sini akan saya coba aja set atasannya. Kita simpan. Jadi ada dua table. Satu table untuk dia ke atasan, satu lagi table dari bawahan ke dia. Oke. Di sini Frankie ini sudah melaporkan produktivitasnya, dan di sini selaku atasan yaitu Ibu Rida Susmiati bisa langsung mengedit produktivitas bawahannya dengan cara mengklik tombol checklist ini. Di sini dia bisa melakukan beberapa status ya, yaitu salah satunya sedang diperiksa, diterima, atau ditolak. Jadi ketika statusnya sudah diterima, di sini kondisinya jika diterima, maka produktivitas itu tidak bisa dirubah lagi. Tapi jika statusnya sedang diperiksa atau ditolak, itu masih bisa dirubah oleh bawahan tersebut. Dan di sini atasan juga bisa menghapus produktivitas bawahannya jika menurut dia salah. Jadi bisa dihapus dia. Oke, di sini karena masih diperiksa, jadi dia belum dapat produktivitasnya. Kita terima aja untuk produktivitas bawahannya. Terima, kita simpan. Dan jika statusnya sudah diterima, maka produktivitas ini tidak akan bisa diapa-apain lagi dari segi atasan dan bawahan. Dari bawahan dan atasan tidak bisa merubah produktivitas tersebut. Jadi dia sudah final atau sudah dihitung. Oke, kita akan keluar kembali lagi ke akun Frankie. Jadi harusnya pada tanggal 7 Oktober itu user Frankie ini sudah mendapatkan produktivitasnya. Kita coba cek menu produktivitas. Sekarang statusnya sudah terima ya. Kita coba cek di TPP. Tanggal 7 Oktober, maka si Frankie sudah mendapatkan produktivitasnya sebesar 22.000. Saya rasa cukup mudah ya dari sisi pegawai. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komentar. Terima kasih.